Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merasi Alivia selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah keperawatan komunitas dengan judul program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia dengan 3 poin, konsep pembangunan kesehatan di Indonesia, yang kedua sistem pelayanan kesehatan dan kebijakan di era otonomi daerah, yang ketiga pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman yang termasuk penyakit tuberkulosis, AIDS, ISPA, dan lain-lain. Adapun anggota kelompok 2, yaitu Mairasya Alivia saya sendiri, Taslima Hidayati, Firda Kamal Julianti, Intan Agustiana, Hairani Niska, Siti Sari Wulandari, Lutfiana Kartika, Cutia Ramadanti, Wulan Sapna Karisma, Indriani, Habibah Hanum, Nurul Hoiriyah, Adel Aprilia, dan Novitriana. Next. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep pembangunan kesehatan di Indonesia. Konsep pembangunan kesehatan di Indonesia dalam Indonesia Sehat tahun 2015, lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Selanjutnya, komponen utama struktural sistem kesehatan. Menurut Hasiau tahun 2000 mengusulkan perlunya upaya restrukturisasi terhadap 5 komponen utama yang akan berdampak pada hasil, yaitu yang pertama, restrukturisasi keuangan atau financing, yang kedua, restrukturisasi organisasi makro melalui perorganisasian pasar, yang ketiga, memilih sistem pembayaran atau payment system yang tepat kepada pemberi pelayanan kesehatan atau provider, yang keempat, diperlukan regulasi dengan Korkaiv Power dari pemerintah melalui instrumen undang-undang dan peraturan seperti UU SJKN. Dan yang kelima, diperlukan upaya edukasi, informasi, dan persuasi untuk mempengaruhi keyakinan, harapan, gaya hidup, dan pilihan masyarakat. Next. Visi misi pembangunan kesehatan di Indonesia. Visi. Dalam Indonesia Sehat tahun 2015, lingkungan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu yang pertama, lingkungan yang bebas dari polusi, 2, tersedianya sumber air bersih, 3, sanitasi lingkungan memadai, 4, perumahan dan pemukiman yang sehat, 5, terwujudnya kesehatan masyarakat yang saling tolong-menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Selanjutnya ada perilaku masyarakat Indonesia sehat yang diharapkan adalah yang pertama, bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua, mencegah resiko terjadinya penyakit. Yang ketiga, melindungi diri dari ancaman sakit. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Misi. Untuk mencapai visi di atas, disusunlah misi pembangunan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Maksudnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan lain. Yang kedua ada pembangunan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Yang ketiga adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Tugas utama sektor kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan segenap warga negaranya,
Untuk terselenggara upaya tersebut, penyelenggara upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif, yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya ada strategi pembangunan kesehatan. Strategi pembangunan kesehatan tahun 2015 sampai 2019 meliputi menurut Kementerian Kesehatan tahun 2015. Yang pertama itu ada akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. Yang kedua, mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Yang keenam, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Yang kedelapan, meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan. Yang kesembilan, meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ke-10, menguatkan manajemen, penilaian pengembangan, dan sistem informasi. Yang ke-11, menetapkan pelayanan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Yang ke-12, meningkatkan dan mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan. Next. Selanjutnya masuk ke poin yang kedua, yaitu sistem pelayanan kesehatan dan kebijakan di era otonomi daerah. Next. Implementasi otonomi daerah. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat atau central government, dan pemerintah daerah menerima penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat. Setelah pemerintahan daerah diserahi kewenangan politik dan administrasi dari pemerintahan pusat, konsekuensi urusan pemerintahan yang diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk urusan kesehatan. Selanjutnya ada visi misi otonomi daerah. Visi misi merupakan suatu gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks tersebut, visi otonomi daerah dalam 3 ruang lingkup interaksi utama, yaitu yang pertama ada politik. Dalam bidang politik, otonomi sebagai buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Yang ketiga, ada sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah diharapkan dapat memelihara, memberdayakan, dan memajukan tingkat keadaban masyarakat. Selanjutnya ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisikal, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan pelayanan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, akan tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara otonomi daerah memiliki tujuan umum untuk menghilangkan berbagai perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan demokrasi di seluruh setara masyarakat di daerah. Visi misi pemerintahan daerah yaitu yang pertama, mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi. Yang kedua, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, memudahkan penanaman modal. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, memperlancar pemberian berbagai perizinan. Yang keenam, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum. Yang terakhir, menangkap peluang pasar serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu di sini ada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
Efisiensi dan efektivitas merupakan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan kinerja yang dinamis. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan yaitu government di Indonesia adalah dengan peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Penekanan kata minimal dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cukupan dan kualitas pelayanan dasar yang mampu diciptakan oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Adapun di sini tujuan SPM yaitu untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan, jasa pelayanan barang dan atau pelayanan usaha yang diberikan pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sistem manajemen mutu di beberapa unit pelayanan menggambarkan masih adanya kekurangan. Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan sangat dipengaruhi kebijakan sektor lain seperti yang pertama yaitu kebijakan sektor pendidikan, yang kedua kebijakan sektor ketenagakerjaan, dan yang terakhir yaitu kebijakan sektor keuangan atau anggaran dan peraturan pegawaian. Selanjutnya, implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebagai upaya untuk dapat membangun pelayanan yang bermutu bagi peserta JKN, perlu memperhatikan adanya aspek kualitas layanan. Aspek kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kepatuhan pada standar pelayanan, perilaku tenaga kesehatan yang melayani, kecukupan perbekalan kesehatan seperti suplai obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai dan sumber daya lainnya, yang berpengaruh pada kualitas layanan. Nah, yang keempat, mutu pelayanan kesehatan berorientasi pada aspek keamanan pasien. Yang kelima, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Nah, yang keenam, sistem kendali mutu pelayanan JKN dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan administrasi atau pelaporan. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber yang kita ambil untuk poin yang kedua, sistem pelayanan kesehatan dan kebijakan di era otonomi daerah. Next. Selanjutnya masuk ke poin ketiga, yaitu pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman. Di sini ada poin pemberantasan penyakit menular. Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi atau toksinnya yang berasal dari sumber penularan atau reservoir yang ditularkan atau ditransmisikan kepada pejamu atau host yang rentan. Tahun 2012, WHO mengestimasi 56 juta kematian di dunia, sebesar 13 juta kematian diakibatkan oleh penyakit menular dan dominan terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah. Salah satu penyakitnya yaitu ada penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua ada KLB atau kejadian luar biasa. KLB ini adalah kejadian kesakitan atau kematian yang menarik perhatian umum dan mungkin menimbulkan kehebohan atau ketakutan di kalangan masyarakat, atau menurut pengamatan epidemiologi dianggap adanya peningkatan yang berarti atau bermakna dari kejadian kesakitan atau kematian tersebut kepada kelompok penduduk dalam kurun tertentu. KLB dapat terjadi oleh keberadaan agen ataupun perantara agen di lingkungan. Agen penyakit penyebab KLB ini adalah bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Pencegahan dan penanggulangan KLB yang efektif dan efisien membutuhkan kerjasama dari masyarakat, instansi kesehatan, serta pemerintahan daerah setempat. Selanjutnya ada wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Penyebab wabah secara garis besar adalah karena toksin, yaitu seperti kimia dan biologi, dan karena infeksi seperti virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Sumber penyakit yang terjadi dari wabah ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. Lalu di sini ada macam-macam penyakit. Penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu penyakit menular potensial mewabah.
Contohnya seperti diare, demam berdarah dengue atau DBD, malaria, dan filaria. Lalu ada penyakit menular endemik tinggi. Contohnya itu seperti tuberkulosis paru, lepra, patek, anjing gila atau rabies, dan antraks. Lalu ada penyakit menular penting lain, contohnya seperti penyakit menular seksual. Penyakitnya itu seperti sifilis atau raja singa, lalu ada gonore atau kencing nanah, dan bahkan HIV atau AIDS. Lalu ada penyakit menular lainnya. Contohnya seperti penyakit hepatitis B dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan cara penularannya bisa melalui secara langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu bisa melalui alat maupun melalui vektor. Next. Program pemberantasan penyakit menular. Program pemberantasan penyakit menular bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Adapun kebijakan pelaksanaannya pencegahan dan pemberantasan penyakit yaitu mendorong peran, membangun komitmen, dan menjadi bagian integral pembangunan kesehatan. Kemudian penata laksanaan kasus secara cepat dan tepat, imunisasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengendalian faktor risiko. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveillance epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini. Mengembangkan sentra rujukan penyakit, sentra pelatihan penanggulangan penyakit. Memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat. Kemudian memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, dan meningkatkan cakupan, jangkauan, dan pemerataan pelayanan penata laksanaan kasus penyakit. Selanjutnya, penyehatan lingkungan pemukiman. Yang pertama, pengertian pemukiman. Pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup yang digunakan sebagai tempat tinggal dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi, serta berhubungan setiap hari dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Lalu ada faktor yang dapat menentukan kualitas lingkungan perumahan tersebut antara lain fasilitas pelayanan, perlengkapan, peralatan yang dapat menunjang terselenggaranya kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial bagi individu dan keluarganya. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, penataan dan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua, terwujudnya suatu kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat. Ini artinya bahwa rumah di perumahan itu harus sehat, rumah yang dapat menjadi tempat berlindung atau bernaung dan beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani, maupun sosial. Yang ketiga, mengurangi resiko kebakaran, kecelakaan, penularan penyakit. Dalam mengurangi resiko kebakaran, kecelakaan, penularan penyakit diperlukan SARA dan utilitas. Yang terakhir, menyelenggarakan upaya pada beberapa aspek perlindungan dan penyehatan. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber poin yang ketiga, yaitu pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia dengan 3 poin, yaitu konsep pembangunan kesehatan di Indonesia, sistem pelayanan kesehatan dan kebijakan di era otonomi daerah, dan yang ketiga, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman yang termasuk penyakit tuberkulosis, AIDS, ISPA, dan lain-lain. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.